Baik, perdebatan akan saya mulai dalam 1, 2, 3. Baik Dewan Juri yang terhormat, di sini saya sebagai pembicara satu tim pro, saya jelas di sini akan mengusung. Saya akan mendukung mosi ini bahwasanya pada intinya mosi ini akan membahas bagaimana Dewan ini menginginkan teknologi Lano ada. Maka masuk dalam definisi saya, apa itu Lano? Lano adalah sebuah chip yang ditanam sebelum bayi itu lahir, sebelum bayi itu lahir di dunia, sehingga ketika dia lahir, maka orang tua dapat mengetahui apa yang sedang diinginkannya, apa yang sedang digendakinya. Maka hal ini juga akan relevan dengan argumen-argumen saya sebelumnya. Namun izinkan saya untuk menjelaskan framing atau pandangan saya di sini. Bahwasanya satu, Lano dapat digunakan untuk pemantauan tumbuh kembang anak baik secara fisik ataupun mental. Yang kedua, Lano akan mengurangi potensi isu kesehatan mental pada remaja. Maka masuk dalam argumen saya, satu, Lano jelas akan membantu di setiap fase tumbuh kembang anak baik saat ia baru lahir maupun ia sudah beranjak remaja, peralihan dewasa atau remaja pradewasa, atau yang dalam konteks masih sudah dijelaskan pada usia 18 tahun. Maka di saat itulah Lano akan dilepas. Maka ingat Dewan Juri, bahwasanya kasus yang akan saya berikan dalam argumen saya akan mengarah pada status quo. Saya akan memperhatikan bahwasanya kasus-kasus yang akan saya berikan ini relevan dengan argumen saya. Maka pada saat bayi, apa yang terjadi saat bayi, apa fungsi Lano pada saat bayi? Maka di sini saya akan jelas membahas kasus baby blues. Bahwasanya baby blues yakni yang dialami pada ibu pasca melahirkan yang mengalami kelelahan fisik dan mental oleh karena ia mengurus anaknya. Bayangkan saja Dewan Juri, ibu yang sudah sakit karena ia melahirkan anaknya masih juga merasakan sakit mental. Maksud saya merasakan sakit oleh karena mentalnya ditekan oleh anaknya yang terus merengek dari awal hingga akhir, maksudnya dari pagi hingga malam, pagi siang sore malam terus merengek, tapi ibu tersebut tidak tahu apa yang sedang diinginkan oleh anaknya. Apakah anaknya sedang lapar, apakah anaknya sedang kehausan, apakah anaknya ingin buang air besar. Maka jelas di sini bahasa Lano akan mengetahui apa yang sedang dirasakan anak tersebut sehingga membantu ibu tersebut untuk mengurangi kasus baby blues, untuk mengurangi apa dampak dari baby blues yang jelas di sini akan menekan mental dari ibu tersebut, yang di sini baby blues akan menyebabkan stres berlebih oleh karena ia tidak mengetahui apa yang sedang diinginkan oleh bayinya. Maka jelas Dewan Juri bahwasanya Lano akan sangat membantu dalam fase bayi. Dan kedua atau B, saat balita, apa yang terjadi saat balita, apa fungsi Lano pada saat balita, yakni saya menekankan pada kasus golden age atau usia emas. Bahwasanya ketika saat balita, anak tersebut akan sangat mudah dapat menyerap apapun informasinya, dapat menyerap apapun yang sedang diinginkannya. Maka jelas di sini bahwasanya Lano jika ditanamkan dengan efektif, jika digunakan oleh orang tuanya secara efektif, maka di sini jelas akan membantu kognitivitas dari anak tersebut, akan membantu bagaimana anak tersebut untuk dapat menjadi anak yang cerdas. Oleh karena orang tua dapat memanfaatkan era golden age-nya, orang tua dapat memberikan informasi yang sangat-sangat efektif. Ketika anak tersebut, anak ini ingin belajar matematika misalnya, aku akan mengajari matematika dengan efektif. Anak ini misalnya memiliki minat dalam basket misalnya, maka aku akan mengajaknya bermain basket setiap hari. Maka Lano akan dengan efektif membantu apa minat bakatnya saat itu, sehingga untuk mengembangkan untuk berikutnya akan dengan mudah. Maka apa yang terjadi saat masa anak-anak atau masa sekolah dasar hingga SMP awal, maka status quo menunjukkan bahwa banyak anak yang mengalami performa akademi yang kurang mumpuni saat memasuki sekolah dasar. Apa yang terjadi? Apa yang menyebabkannya? Bahwasanya hal ini disebabkan karena orang tua dan anak tidak mengetahui apa yang sedang diinginkan oleh kedua orang tersebut. Maka bahwasanya mereka tidak saling memahami. Misalnya, aku yang sudah lelah bekerja harus memikirkan anakku yang tidak paham matematika oleh karena dia mungkin lelah, oleh karena dia mungkin tertekan oleh karena matematika tersebut. Maka ketika aku memanfaatkan Lano sebagai orang tua, aku dapat dengan efektif mengajarkan anakku, aku dapat dengan secara efisien untuk mengajarkan anakku matematika, sehingga akan membantu performa akademiknya ketika dia sekolah dasar dan selanjutnya. Bahwasanya sekolah dasar adalah pondasi maksudnya pondasi ilmu untuk kedepannya. Maka apa yang terjadi ketika remaja bahwasanya banyak remaja yang ingin mencari jati dirinya namun tidak terarah. Hal ini adalah karena orang tua laki-laki tidak memahami apa yang diinginkan oleh anaknya, laki-laki orang tua tidak mengetahui apa yang sedang digali oleh anaknya, sehingga pencarian jati diri sering salah. Sehingga hal ini ketika tim kontra menolak mosi ini, maka mereka sama saja dengan mendukung adanya potensi kenakalan remaja, oleh karena remaja tersebut tidak tahu apa yang sedang dicari oleh jati dirinya, dia tidak tahu siapa dirinya, sehingga dia mencoba banyak hal dan ternyata hal itu adalah hal yang negatif. Sehingga Lano dapat berfungsi untuk mengetahui orang tua apa yang sedang dipikirkan anak tersebut, apakah pikiran tersebut salah, sehingga aku dapat membenarkan anak tersebut, sehingga Lano dapat berfungsi untuk mengurangi potensi kenakalan remaja oleh karena miskonsepsi oleh orang tua. Maka jelas Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya kasus yang saya akan sampaikan, bahwasanya kasus yang sudah sampaikan dari tadi adalah kasus yang sangat relevan dengan fungsi Lano. Maka masuk dalam argumen 2, bagaimana dengan isu eksploitasi anak dan ketidakbebasan privasi anak. Maka
maka jelas sih jika Mosi sudah menyertakan konteks bahwasanya Lano adalah kebebasan orang tua untuk memilih ingin memasang atau tidak, maka satu, jika iya, maka jelas dan sederhana bahwasanya kami sebagai tim pemerintah atau pro akan merekomendasikan adanya undang-undang yang jelas ataupun surat ketersediaan orang tua saat hendak memasangnya. Atau dua, jika tidak atau hal ini yang akan pasti dikatakan oleh tim kontra, maka jelas mereka akan melupakan dampak efektif argumen saya tadi yang sudah saya kemukakan dengan beberapa kasus yang sangat relevan dengan fungsi Lano. Atau tiga, jelas jika ini bukan eksploitasi karena mengingat Lano tersebut difokuskan untuk lebih mendekatkan orang tua kepada anaknya dan untuk memantau, maksud saya untuk orang tua memantau setiap tumbuh kembang anak sehingga untuk mengurangi kasus-kasus yang sudah saya jelaskan tadi. Maka B, bagaimana dengan privasi? Satu, jika kita semua tahu Dewan Juri bahasanya keluarga adalah organisasi terkecil yang sudah pertama kali kita kenal ketika kita baru lahir. Jika tim kontra tidak mengendaki mosi ini oleh karena pelanggaran privasi anak, lantas bagaimana dengan isu kesehatan mental remaja yang saya ambil contoh secara contoh saja bahwasanya lelaki tidak bercerita misalnya ketika anak itu secara tidak sadar menelan mentah-mentah isu tersebut ketika aku adalah seseorang lelaki remaja, aku akan mengadopsi aku adalah lelaki yang tidak boleh bercerita oleh karena aku adalah orang yang keren. Maka ketika aku mengalami masalah dan aku tidak bisa bercerita oleh karena isu tersebut, oleh karena paham tersebut, maka ini jelas akan menimbulkan dampak-dampak yang bahaya. Misalnya adalah kasus bunuh diri, adalah kasus anak menjadi merenung, ataupun dalam konteks bahaya dapat menimbulkan kasus depresi. Maka jelas Dewan Juri bahasanya ketika Lano dipasang oleh remaja, Lano tetap dipasang oleh ketika masa remaja, maka jelas ini akan mengurangi dampak-dampak kesehatan mental yang akan tercipta oleh karena ketidakpahaman orang tua oleh apa yang dirasakan anaknya, oleh karena orang tua juga dapat mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh anaknya, sehingga di sini akan mengurangi potensi-potensi bahwasanya anak tersebut menelan informasi yang mentah dan informasi itu adalah yang salah, dan juga mengurangi dari adanya anak tersebut untuk mengadopsi info-info hoax. Maka C, jelas demikian Dewan Juri bahwasanya Mos ini sangat menekankan pentingnya peran orang tua secara mendalam melalui media Lano yang sudah saya jelaskan dari tadi, bahwasanya Lano akan sangat membantu di setiap fase-fasenya, bahwasanya Lano akan membantu bagaimana orang tua tersebut dapat memaintenance dan mengawasi anaknya. Bahwasanya juga sekarang di era digital, bahwasanya banyak informasi-informasi yang tersebar secara luas dan informasi tersebut terkadang juga tidak berguna jika ditelan oleh mentah-mentah oleh orang tuanya. Maka jelas di sini sesuai case yang sudah saya bawakan di sini sebagai closing saya, bahwasanya Lano sangat berguna untuk mengurangi potensi-potensi kesehatan mental dan untuk memahami bagaimana anaknya tersebut. Maka bangga menjadi tim pro.